Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang berada di channel Kandakna Wong. Channel Kandakna Wong berisi kisah, cerita, riwayat, sejarah, dan juga petuah-petuah yang terutama berasal dari masa lalu. Baik, langsung saja kita mulai cerita hari ini yang berjudul Hari Tobat. Masjid yang besar itu penuh sesak oleh kehadiran muslimin dalam jumlah besar, yang mana mata mereka terpukau memandang Malik bin Dinar, seorang zahid kelas senior, yang ketika itu dalam posisi duduk di atas tempat duduknya seraya diam, lalu mengangkat kepalanya. Para hadirin menyaksikan suatu pemandangan yang belum pernah mereka saksikan terjadi pada diri seorang yang faqih di Irak, imam dan penceramah Masjid Kufah itu. Ternyata kedua mata beliau berlinang air mata sehingga membasahi seluruh jenggotnya, sebab beliau merasa cemas dengan jumlah hadirin pada hari itu yang datang dalam jumlah begitu besar hendak mendengarkan ceramahnya. Lantaran kemarin beliau menyatakan bahwa beliau akan menjelaskan tentang suatu perkara yang belum mereka ketahui dan yang seharusnya mereka ketahui. Imam Malik bin Dinar mulai berbicara. Suara beliau pun mulai menyentuh hati para pendengar dan pecintanya, sehingga merasa seolah-olah suara itu datang dari arah yang jauh. Beliau memulai dengan memuji Allah Ta'ala dan berselawat kepada Nabi-Nya SAW. Kemudian berdoa memohon kebajikan dan maghfirah bagi para pendengar dan orang-orang yang mengenalnya, karena mereka telah berprasangka baik terhadap beliau. Beliau berkata, "Kemarin telah kukatakan kepada kalian bahwa insya Allah akan kuceritakan tentang diriku, budak yang fakir di hadapan Allah, dan yang sedang kalian dengarkan ucapannya ini. Inilah kisah tentang Malik bin Dinar. Aku ingin mengisahkan tentang diriku sesuatu yang belum kalian ketahui, sedang kalian sudah berprasangka baik terhadapku. Semoga Allah mengganjar kalian dengan ganjaran yang baik. Semasa muda aku adalah seorang lelaki yang zalim. Aku selalu pergi ke pasar dan tidak ada orang yang tidak kudolimi. Aku pun bersikap kasar kepada setiap orang. Betapa banyak orang yang sudah mengeluh karena kusakiti. Semoga Allah berkenan mengampuni diriku. Setiap kali teringat akan mereka, terasa kecewalah hati ini, merasa putus asa. Sekiranya bukan karena imanku yang telah dikaruniakan Allah dan hidup dalam rahmat Allah, niscaya pada hari ini aku tidak akan menjadi seperti ini. Saudara-saudaraku, tidak ada perbuatan maksiat yang tidak kulakukan. Ketika itu aku suka minum khamr, suka memukul orang, usul pada urusan orang lain, bahkan dalam urusan jual beli maupun berbarter barang, sekalipun dengan cara yang zalim. Suatu ketika aku pergi ke pasar. Tiba-tiba aku lihat ada dua orang yang sedang saling bertengkar tentang suatu perkara. Yang satu membeli barang, sedangkan satunya menjual kepada rekannya. Ia bermaksud ingin menerima harga barangnya dengan sejumlah harga, sedang rekannya berupaya untuk memberinya kurang dari itu. Si pembeli kubentak dan hampir kupukul dengan tongkatku jika bukan karena terhalang oleh suatu hal yang belum ku ketahui. Tiba-tiba ku perhatikan ternyata ialah adalah seorang lelaki yang telah berubah alisnya. Alisnya telah berwarna putih dan terlihat seperti orang yang bijaksana. Lelaki tua itu mengisyaratkan dengan tangannya agar aku bersabar sebelum memutuskan perkara. Ia pun berharap agar aku menetapkan keputusan antara dirinya dengan si pedagang. Itulah untuk pertama kalinya aku menerima pengaduan darinya.
Ia mengakhiri kata-katanya bahwa ia pernah mendengar junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu pergi ke pasar lalu membeli barang-barang yang menjadi kesukaan putra-putrinya, niscaya Allah akan memandang kepadanya. Sedangkan diriku baru pulang dari bepergian, maka sebelum pulang ke rumah, aku bermaksud membeli beberapa barang yang disukai oleh 3 orang putriku, agar Allah memandang kepadaku. Aku tersentuh oleh ucapan lelaki itu, lalu kubelikan barang yang dikehendakinya dan kuserahkan kepadanya. Kemudian kutinggalkan, setelah aku meminta kepadanya agar menyuruh putri-putrinya mendoakan diriku. Hari-hari berlalu, tetapi ucapan lelaki itu selalu terngiang-ngiang di dalam telingaku. Sampai suatu ketika aku melihat seorang budak perempuan yang sangat cantik sedang dijual di pasar. Aku jatuh cinta kepadanya karena cantiknya, lalu ku beli dan ku nikahi. Aku pun hidup bersamanya dan melalui masa-masa yang sangat indah, sehingga aku bisa melupakan kebiasaan-kebiasaan buruk dan mulai bersikap lurus, khususnya setelah Allah mengaruniai aku kelahiran seorang bayi yang cantik. Tetapi berselang beberapa hari, tiba-tiba istriku mati meninggalkan putri kami yang yatim. Selanjutnya aku hidup 2 tahun tanpa menikah dan tidak punya gairah lain selain memperhatikan putriku yang merupakan segenap kekayaan duniawiku. Suatu hari aku kembali bekerja, tetapi kudapati putriku jatuh sakit dan mengeluh, sehingga aku mencarikan obat untuknya ke berbagai tabib. Tetapi takdir Allah lah yang telah menentukan dan lebih cepat pengaruhnya. Kudekap putriku ke atas dadaku, kepeluk erat-erat ke dalam hatiku. Ternyata hidupnya sudah berakhir. Kutangisi dirinya dengan cucuran air mata. Kupanggil dengan nada duka. Aku pun berputus asa. Lalu kuserahkan urusannya kepada Allah. Kukuburkan sendiri tubuhnya ke dalam tanah. Lalu aku berusaha lari dari diriku sendiri, lari dari hidup, dan lari dari kenyataan menuju ke kehidupan angan-angan. Kemudian aku menjadi pecandu khamr, hidup sebagai pemabuk agar tidak ingat lagi akan kehidupan duka dan tidak terkenang lagi oleh duka dan hidup dalam kesendirianku ini. Sifat kasarku terhadap orang lain kembali tumbuh, bengis terhadap mereka, seolah-olah aku ingin melampiaskan dendam kepada mereka, dan seolah-olah merekalah yang telah merampas istri, putriku, dan kebahagiaanku. Pada suatu hari aku sedang berkeliling di pasar. Kulihat ada seorang wanita menggendong sejumlah makanan. Lalu makanan itu kurampas dan aku tidak memperdulikan tangisan maupun teriakan-teriakannya. Bahkan tidak kupikir tentang ratapan anak-anaknya yang masih kecil. Malam itu aku pulang ke rumah dan saat itu bertepatan dengan pertengahan bulan Sya'ban. Aku tertidur pulas, tetapi ketika dalam keadaan seperti itu tiba-tiba aku bermimpi terjadi kiamat. Sangkakala ditiupkan, seluruh umat manusia dihimpunkan dan diriku ada bersama mereka. Lalu aku mendengar ada suara desis yang mengerikan. Aku menoleh ke arah suara itu. Ternyata itu adalah seekor ular besar berwarna hitam kebiru-biruan terbuka mulutnya. Terlukis pandangan tajam di kedua matanya. Ular ini segera menyerang diriku dengan garangnya. Aku pun lari dari hadapannya dengan sangat ketakutan, sehingga aku bertemu dengan seorang lelaki tua renta yang lemah tubuhnya. Aku memanggilnya agar ia menyelamatkanku dan menjauhkanku dari ular tersebut. Semoga Allah mengganjar Anda. Lalu orang tua itu menangis dan mengadu kepadaku tentang lemah tubuhnya. Katanya, cepat pergilah. Semoga Allah akan menolong dan menyelamatkanmu daripadanya. Kembali aku berlari kencang menuju ke depan hingga aku memanjat dataran tinggi dan di tepian
dan akhir dari kiamat. Lalu aku berada di atas atap neraka, nyaris aku tersungkur ke dalamnya lantaran sangat ketakutan. Ternyata ular besar itu berada di belakang dan mengejarku. Tiba-tiba ada suara berseru, "Kembalilah, karena engkau bukan penghuni di situ." Dengan ketakutan aku pun berbalik mencari-cari jalan. Lalu ketemukan kembali orang tua itu, maka aku memohon rasa ibadah darinya untuk kedua kalinya. Tetapi ia mengeluh akan kelemahan tubuhnya, tidak sanggup untuk menghadapi binatang buas yang garang itu. Kemudian ia berkata, "Pergilah ke gunung itu, karena di sana ada perbendaharaan muslimin. Jika di sana terhadap simpanan milikmu, niscaya itu akan bisa membantumu." Kulihat gunung itu berkilau keperak-perakan, tetapi ada dinding yang mengelilingi segala penjurunya dan terbuat emas merah. Sedang tabirnya terbuat dari sutra, indah memikat pandangan. Aku pun segera lari ke sana, sedangkan ular besar itu masih terus berada di belakangku. Sehingga ketika aku sudah mendekat di sana, tiba-tiba ada beberapa malaikat berseru, "Singkapkan tabirnya dan bukalah daun pintunya." Kemudian kulihat ada anak-anak kecil laksana bulan-bulan, tetapi ular itu mendekati diriku. Aku pun berupaya menyelamatkan diriku. Tiba-tiba ada di antara anak-anak itu yang berseru, "Celakalah kalian, bantulah bersama-sama, karena ia sudah sangat dekat dengan musuhnya." Lalu mereka mendekatiku satu demi satu. Ternyata aku menemui putriku yang telah mati. Ia memandang ke arahku seraya menangis dan berkata, "Demi Allah, ayahku." Lalu ia mengambil segenggam cahaya diantarkan kepadaku. Ia mengulurkan tangan kirinya ke arah tangan kananku. Aku pun menyambut tangannya. Ia pun mengulurkan tangan kanannya ke arah ular itu, maka seketika itu juga ular itu lari. Kemudian ia mendudukkan diriku, sementara aku sudah merasa sangat lelah. Kudekap tubuhnya ke dalam pelukanku, kucium dengan air mata berlinang di kelopak mataku, seolah-olah aku takut kehilangan dirinya untuk kedua kalinya. Tangannya kuangkat ke arah jenggotku, kubelai dan kupandangi kedua matanya yang begitu indah itu, diiringi perasaan rindu dan gelora kasih sayang yang tulus. Ia berkata kepadaku, "Hai ayah, belum datanglah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kebenaran yang telah turun kepada mereka." Seketika mendengar ayat ini, aku pun menangis dengan tangis yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Seolah-olah baru pertama kalinya aku mendengar ayat itu. Aku pun menjawab, "Bagaimana kalian bisa mengerti Al-Quran?" Ia menjawab, "Kami telah mengetahuinya daripada kalian." Aku bertanya kepadanya, "Jelaskanlah tentang ular besar yang hendak membinasakanku tadi." Ia menjawab, "Itu adalah perbuatan-perbuatan jahatmu. Ia berusaha hendak memasukkanmu ke dalam neraka." Lalu siapakah orang tua tadi? "Oh, itu adalah amal baikmu begitu. Dia sangat lemah sehingga tidak kuasa membelamu." "Hai putriku, apakah yang kalian lakukan di gunung ini?" "Kami adalah putra-putri muslimin. Kami tinggal di sini sampai hari kiamat, menantikan kalian datang kepada kami, lalu kami akan membela kalian." Aku merasa sangat ketakutan, dan seketika itu juga aku bangun dari tidur, sementara keringat membasahi sekujur tubuhku seolah-olah tercurah oleh hujan lebat. Seketika itu juga aku ambil tongkatku, lalu ku pecah-pecah segala jenis botol-botol minuman keras. Kuhadapkan hatiku kepada Allah seraya bertobat. Selanjutnya aku jatuh sakit,
harus berbaring di atas tempat tidur selama beberapa hari tanpa kuasa bergerak. Dalam pada itu, waktuku kupergunakan untuk memohon maghfirah kepada Allah, bertobat kepadanya, memohon rahmat. Sejak hari itu aku menjadi sadar dan bertekad hendak berjalan di atas jalan Allah. Pada hari-hari pertama aku beribadah kepada Allah dengan upaya bertobat, diiringi rasa ketakutan yang sangat karena masih teringat akan ular besar di hadapanku yang seolah-olah hendak menelan tubuhku itu. Suasana seperti ini meliputi diriku dengan perasaan gelisah dan ketakutan sehingga aku menghindar dari pergaulan. Ketika itu kami ditimpa musibah berat karena lama tidak turun hujan. Mulailah kami memohon kepada Allah. Tetapi sekalipun demikian, hujan belum juga turun sehingga tumbuh-tumbuhan menjadi kering. Kami merasa sangat kehausan. Pada suatu hari aku tetap tinggal di dalam sebuah musola, berdoa kepada Allah setelah semua orang meninggalkan diriku, dan tidak ada hadirin yang tersisa selain seorang lelaki berkulit hitam. Kakinya lurus tetapi perutnya gendut. Ia melakukan sholat 2 rakaat lalu menghadapkan wajahnya ke arah langit dan berdoa, Padukaku, sampai kapankah engkau biarkan hamba-hamba engkau berdoa? Kiranya buktikanlah cintamu kepadaku. Curahkanlah hujan sekarang juga. Belum lagi selesai doa lelaki itu, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Lelaki itu pun hendak berlalu, tetapi aku mencegahnya dan bertanya kepadanya, mengapa Anda tidak merasa malu berdoa seraya mengatakan, atas dasar cintamu kepadaku? Dari manakah Anda mengetahui bahwa dia cinta kepada dirimu? Ia lalu menjawab, hai orang yang hanya sibuk mengurusi diri sendiri, di manakah kiranya diriku ketika Allah berkenan mengaruniakan tauhid kepada diriku, bukan kepada orang lain? Tidakkah itu merupakan bukti bahwa dia cinta kepadaku? Belum mengertikah dirimu bahwa Allah maha luas ampunannya dan sangat besar kasih sayangnya kepada para hambanya? Belum dengarkah Anda akan firman-Nya, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohon ampunan kepadamu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan dia adalah maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian lelaki itu meninggalkan diriku dalam keheranan seorang diri. Sejak hari itu aku menghadap kepada Allah tanpa dibayangi oleh rasa takut akan ular itu lagi. Malik bin Dinar diam untuk sejenak, lalu kembali berbicara dengan nada khusyuk. Wahai manusia, Allah adalah maha penyayang. Berbahagialah kalian akan rahmat-Nya. Beritakanlah hal itu kepada orang-orang lain. Sungguh Allah menyayangi kalian dengan suatu kasih sayang yang sekiranya kalian mengetahuinya. Sungguh jika kalian mengetahuinya, maka kalian tidak akan bermaksiat kepadanya. Apakah kalian sayang kepada Allah, wahai para hadirin? Jika demikian, ketahuilah bahwa bukti cinta kalian kepada Allah adalah dengan selalu mengingatnya, sebab orang yang menyayangi sesuatu tentu akan selalu mengingatnya. Orang yang tidak merasa bergembira ketika bermunajat kepada Allah dan hanya senang bercakap-cakap dengan manusia, maka itu membuktikan akan kedangkalan ilmunya dan sia-sialah umurnya. Bertobatlah kalian, wahai hamba-hamba Allah. Setelah itu Malik bin Dinar berdiri, lalu para hadirin pun masing-masing berdiri bersama beliau. Mereka beramai-ramai mengucapkan pernyataan tobat berulang-ulang dengan tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah, sehingga hari itu disebut hari pertobatan.